Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, langsung saja kita ke pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2 tercantum tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Selanjutnya yaitu dasar-dasar keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Ada 3. Yang pertama, setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. Yang kedua, setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Yang ketiga, tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Lalu ada yang termasuk kecelakaan kerja. Ada 3 juga. Yang pertama, kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan. Yang kedua, kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalan yang wajar. Dan yang ketiga yaitu penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada cara menanggulangi kecelakaan kerja. Ada 2. Yang pertama, meniadakan unsur penyebab kecelakaan. Yang kedua, mengadakan pengawasan yang ketat. Baik kecelakaan kerja, gangguan kesehatan harus merupakan bagian dari biaya kantor. Lalu ada tindakan kantor untuk mencegah kecelakaan kerja. Ada 7. Yang pertama, pengendalian teknis seperti mengatur sistem ventilasi, penerangan, perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, penyempurnaan anggaran ekonomi. Yang ketiga, pengawasan atas kebiasaan kerja. Yang keempat, penyesuaian kecepatan arus produksi dengan kemampuan optimum para pegawai. Lalu peningkatan mekanisme yang tepat guna. Yang keenam, penyesuaian volume produksi dengan jam proses yang optimum. Dan yang terakhir, pembentukan panitia keselamatan dan kesehatan kerja di bawah seorang petugas khusus profesional. Pencegahan kecelakaan tidak hanya berlaku di pabrik, melainkan pula berlaku bagi kantor kerja yang rentan terhadap penyakit seperti paru-paru, rematik, jantung, dan penyakit moral. Lalu ada pokok-pokok peningkatan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja di kalangan pegawai. Ada 8. Yang pertama, memberi pengertian yang sebaik-baiknya kepada petugas mengenai cara bagaimana mereka harus bekerja dengan benar, tepat, cepat, dan selamat. Yang kedua, memberi contoh kerja yang benar dan mudah ditiru. Yang ketiga, memberi teladan kerja dengan mengadakan percobaan yang harus dilakukan, mengerti, memahami, dan melaksanakan sesuai dengan cara yang telah diberikan. Yang keempat, meyakinkan petugas bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja mempunyai dasar yang sama pentingnya dengan kualitas atau mutu dan target. Yang kelima, memberikan pengertian kepada petugas tentang cara pelaksanaan pengamanan kerja yang dipaksakan tanpa disertai kesadaran mungkin akan berakibat lebih buruk bila dibandingkan dengan pelanggaran peraturan. Yang keenam, mengusahakan agar seluruh isi program keselamatan dan kesehatan kerja dapat menjadi tanggung jawab setiap pegawai demi kepentingan bersama. Yang ketujuh, menginsafkan diri sendiri beserta segenap anak buah bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi, sebenarnya dapat dihindarkan dan dicegah jika para pegawai yang telah lebih dahulu mengetahuinya mau mencegah atau mengulanginya segera. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja dan lingkungan dengan baik sehingga dapat dipastikan bahwa setiap petugas telah dapat membiasakan diri bekerja dengan perilaku sebaik-baiknya. C. Mengapa kesehatan dan keselamatan kerja? Lingkungan kerja yang baik yang bisa menjaga kesehatan karyawan akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan sehingga produktivitas dan loyalitas mereka bisa mengikat. Tempat kerja yang aman dan jauh dari resiko kecelakaan juga menjamin kelangsungan bisnis. D. Aturan keselamatan dan kesehatan kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Ada 7. Yang pertama, merancang, menyediakan dan memelihara tempat kerja yang aman dan tanpa risiko kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasikan potensi bahaya. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bullying dan harassment. Yang keempat, menyediakan fasilitas pertolongan pertama yang memadai. Yang kelima, mengatur rencana kontingensi untuk mengatasi hal darurat, termasuk evakuasi tempat kerja. Yang keenam, memastikan fasilitas ventilasi, suhu penerangan, toilet, cuci, dan istirahat memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sesuai ketentuan lembaga yang berwenang. Dan yang terakhir, menyediakan pakaian pelindung jika diperlukan dan tanda peringatan yang memadai. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja terbagi 2. Yang pertama, faktor lingkungan dan faktor manusia. Di bagian ini ada 3. Yang pertama, sifat fisik dan mental. Kurangnya penglihatan atau pendengaran, otot-otot lemah, reaksi mental lemah jantung atau organ lain, emosi dan saraf tidak stabil, lemah badan. Lalu pengetahuan, keterampilan. Kurangnya memperhatikan metode kerja yang aman, kebiasaan yang salah, kurang pengalaman. Dan yang terakhir, sikap, kurang minat atau perhatian, kurang teliti, malas, sombong, tidak peduli akan sesuatu akibat, hubungan kurang baik. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Terdapat 2 intervensi yang harus dicegah dalam kecelakaan kerja di tempat kerja. Pertama, kondisi kerja yang tidak aman. Kedua, perilaku karyawan yang membahayakan. Lalu, beberapa pertanyaan yang harus diajukan terhadap karyawan. Yang pertama, dalam proses ini, hal apa yang mungkin akan salah? Yang kedua, apa konsekuensinya? Yang ketiga, bagaimana kejadian tersebut mungkin terjadi? Dan yang terakhir, faktor-faktor apa yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi? Nah, ini mungkin harus ditanyakan. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja ada 5. Yang pertama, pencegahan kecelakaan merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. Yang kedua, perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor, dan pekerja dalam mencegah kecelakaan. Yang ketiga, adanya bimbingan dari top manajemen. Yang keempat, top manajemen menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. Dan yang terakhir, kelima, metode kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus diterapkan. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Pertama, teknik. Kita harus mempunyai teknik. Kedua, pendidikan. Dan yang ketiga, pelaksanaan. Tanggung jawab dan keselamatan kerja. Pihak manajemen bertanggung jawab dalam hal. Yang pertama, memberikan bimbingan untuk pencegahan kecelakaan. Yang kedua, keyakinan bawahan tentang pentingnya keselamatan kerja. Yang ketiga, meyakinkan bawahan tentang informasi yang merupakan kepentingan karyawan juga. Dan yang keempat, terakhir, memajukan minat yang tetap dalam kondisi kerja yang aman. Supervisor bertanggung jawab dalam hal memperhatikan kondisi kerja yang aman, mempunyai inisiatif tentang langkah perbaikan keselamatan kerja dan memberikan laporan, meyakinkan pekerja mengikuti cara kerja yang aman sesuai dengan aturan keselamatan kerja, mendorong dan menimbulkan minat pekerja terhadap kesejahteraan kerja. Sedangkan pekerja bertanggung jawab dalam hal kesiapan dan minat untuk mempelajari diri dengan cara kerja yang aman, mempelajari peraturan, instruksi kerja yang aman kepada rekan sekerja yang baru, mengusulkan cara melaksanakan yang lebih aman, melaporkan dan menghentikan pekerjaan secepatnya apabila terdapat kelainan yang mungkin menimbulkan mara bahaya. Pengaman keselamatan dan kesehatan kerja. Pengaman kantor, gangguan keamanan. A. Motif kriminal politik. B. Bentuk pencurian, kebakaran perusahaan, sabotase, pemogokan. Aspek dan asas-asas pengaman. Pertama, preventif dengan berpegang pada asas oportunis.
Kedua, represif dengan berpegang pada asas legalitas, khususnya tindakan pencegahan. Penyerahan kegiatan pengamanan. Pertama, keluar ke dalam dan alam. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.